Sebelum pegelaran dimulai, kami akan memperkenalkan para pemeran. Hakim Ketua diperankan oleh Julianus SS Jawa. Hakim Anggota 1 diperankan oleh Franciscus Sarahato. Hakim Anggota 2 diperankan oleh Aditya Salmansau. Wanita diperankan oleh Adonia Lisi. Jaksa penuntut umum diperankan oleh 1. Elizabeth Nai, 2. Bonaventura CH Kelalahuan, 3. Maria Patricia Espama, 4. Nobertus Nestor Pote. Penasihat hukum diperankan oleh 1. Wawatung Petrus, 2. Gideon Adi Kurniawan, 3. Dafrosa Yuliana Ngin, 4. Mikaelson. Rohaniawan diperankan oleh 1. Hasan Mere Gadejo, 2. Marianus Julianao Gainwa. Para terdakwa diperankan oleh 1. Fautris Aditya Mui, 2. Yakobus Adventus Robaresi, 3. Didimus Meno, 4. Yosef Marsenado Kota, 5. Yohanes Don Bosco Rega, 6. Yosef Hendra Setiawan Lampur, 7. Ramadan Nurul, 8. Maximilianus Pani. Para saksi diperankan oleh 1. Joseph Nixon Sanggu, 2. Marcus Firmun Aji Pirang, 3. Vivin Ruslan, 4. Ricardus Claudius Saidari, 5. Dominicus Ronaldo Bilitelu, 6. Johannes Bregman Ronaldo Rico, 7. Mario Stefanus Borokeli. Saksi yang meringankan diperankan oleh Gerardus Laurentius Biusai. Keamanan diperankan oleh 1. Alfred Janggalero, 2. Trisno. Dokter diperankan oleh Novi Asmiyati. Kapolres Nagitio diperankan oleh Ovasius Saleh. Ibu Ketua Bayangkari diperankan oleh Pramisti Adriana Tandina. Protokol diperankan oleh Ricardus Nagodako. Peradilan semu kelompok hukum pidana bisa.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu, seluruh hadirin yang hadir dalam ruangan persidangan ini. Demi kelancaran persidangan ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok di ruang sidang. 5. Wajib mematikan telepon genggam atau HP selama berada di ruang sidang. Terima kasih atas perhatiannya. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Izin melakukan pemeriksaan. Kerjakan. Balik kanan. Gerak. Terus, pemeriksaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Bukan tempat. Balik kanan. Gerak. Sidang perkara pidana dengan nomor rek perkara 07-PN-PJW-PNBJW-2022 atas nama terdakwa Otrix Aditya Boy dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan para terdakwa. Tugas hadirkan para terdakwa. Maju! Jalan! Silakan. Jadi baik, sebelum persidangan saya lanjutkan, lebih dahulu majelis akan memeriksa identitas para terdakwa. Terdakwa 1, nama lengkap saudara. Tolong maskernya dibuka. Suaranya biar dicatat oleh tempat tanggal lahir, Ini 27 Februari 1999. umur, 3 tahun. tempat tanggal lahir, tempat tinggal, Pinangan Kelurahan Lapis, Kabupaten Sisa, Kabupaten Indonesia. pekerjaan, agama, Katolik. orang badan sehat, Siap. siap mengikuti persidangan hari ini. Terdakwa 2, nama lengkap saudara. Yakobus Advent Rohais. Tempat tanggal lahir saudara, Ini 13 Desember 99. umur, 24 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal saudara, Pinanga Kelurahan Lape, Kecamatan Pinanga Kelurahan Lape, Kecamatan Sisa, Kabupaten Egeo. agama, Tujuh.
Rizky Musnama. Tempat tanggal lahir, Tinggal 10 Mei 1995. umur, 26 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal saudara, Tinggal Kelurahan Labek, Kecamatan Sisa, Kabupaten Angkio. agama, Betul. pendidikan, Disimak. dalam keadaan sehat. Siap. Terdakwa 4, nama lengkap saudara, Yosef Masnado Kota. tempat tanggal lahir, ND 2 Mei 1998. umur, 23 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal saudara, Peminangan Kelurahan Labek, Kecamatan Sisa, Kabupaten Angkio. agama, Katolik. pendidikan, SMA. terdakwa 5, nama lengkap saudara, Iwan Sulmo Surya. tempat tanggal lahir, ND 31 Januari 1999. umur, 23 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kebangsaan, Indonesia. tempat tanggal lahir, tempat tinggal saudara, Peminangan Kelurahan Labek, Kecamatan Sisa, Kabupaten Angkio. agama, Katolik. pendidikan, SMA. terdakwa 6, nama lengkap saudara, Yusuf Yahya Lapor. tempat tanggal lahir, ND 23 April 1997. umur, 24 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal saudara, Peminangan Kelurahan Labek, Kecamatan Sisa, Kabupaten Angkio. agama, Katolik. pendidikan, Laki. terdakwa 7, nama lengkap saudara, tempat tanggal lahir, ND 17 September 1990. umur, 23 tahun. jenis kelamin, Laki. kebangsaan, Bangsa Indonesia. tempat tinggal saudara, Peminangan Kelurahan Labek, Kecamatan Sisa, Kabupaten Angkio. agama, Islam. pendidikan, Pelajar. terdakwa 8, nama lengkap saudara, Maximilianus Bani. tempat tanggal lahir, Ini 25 Mei 1995. umur, 26 tahun. jenis kelamin, Laki-laki. kebangsaan, Indonesia. tempat tinggal saudara, Peminangan Kelurahan Labek, Kecamatan Sisa, Kabupaten Angkio. agama, Katolik. pendidikan, Pelajar. jadi baik kepada terdakwa. Apakah selama ini saudara terdakwa 1 sampai terdakwa 8 dilakukan penahanan oleh kepolisian dan kejaksaan? Saudara terdakwa dan terdakwa 1 sampai terdakwa 8, apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum? Saudara penasihat hukum dimohon untuk mengumumkan surat kuasa khusus dari masing-masing saudara. Karena para terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, maka persidangan hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Apakah penasihat hukum siap mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Siap, ya. Jaksa penuntut umum silakan membacakan dakwaannya, dibacakan pokok-pokoknya saja. Terdakwa 2, nama lengkap Jakobus Adventus Rowaresi, tempat lahir ND, umur 22 tahun, tanggal lahir 13 Desember tahun 1999,
jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Olalape, Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nanggeteo, agama Katolik, pekerjaan petani, pendidikan SMA. Menurut keterangan saksi bahwa terdakwa Fotis Aditya Bui CS melakukan pengerusakan dengan cara melemparkan batu sebesar genggaman tangan orang dewasa ke rumah jabatan Kapolres Nangkeo yang mengenai atap rumah jabatan, melakukan pengerusakan dengan cara terdakwa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu sebesar genggaman tangan orang dewasa yang dipilih di area halaman rumah jabatan Kapolres Nangkeo, lalu melakukan pelemparan ke arah rumah jabatan Kapolres Nangkeo dan fasilitas yang berada di dalam halaman rumah jabatan Kapolres Nangkeo secara membabi buta hingga mengakibatkan kendaraan mobil jenis Avanza dan kendaraan bermotor jenis Dixon serta ember air tempat cuci tangan mengalami kerusakan. Para terdakwa 1 sampai terdakwa 8. Apakah saudara sudah mendengar dan mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Apakah saudara ada tanggapan terhadap dakwaan tersebut? Saudara penasihat hukum para terdakwa, apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap tuntutan terhadap dakwaan dari jaksa penuntut umum? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami telah mendengarkan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan kami akan menyampaikan tanggapan atas dakwaan tersebut secara tertulis. Mohon izin kami diberikan waktu 1 minggu untuk menyiapkan eksepsi tersebut. Jadi baik, karena penasihat hukum para terdakwa akan mengajukan eksepsi, maka persidangan kita tunda 1 minggu pada hari Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan para terdakwa ke Rutan Kelas 2B Bajawa dan menghadirkan kembali pada persidangan yang telah ditetapkan. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang hadir di ruangan persidangan hari ini, demi kelancaran persidangan hari ini saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Wajib mematikan telepon genggam atau HP selama berada di ruang sidang. Terima kasih atas perhatiannya. Majelis hakim masuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara
mengenai dakwaan yang didakwa kepada para terdakwa. Saudara penasihat hukum, dipersilakan untuk membacakan eksepsi. Terima kasih, Yang Mulia. Nota keberatan eksepsi dalam perkara pidana nomor 7-P-1-2022-PN-BJW atas surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor rek perkara BDM 07-EQ.2-01-2022 atas nama terdakwa Patrick Aditya Buik, Yakobus Adventus Rowaresi, Didimus Meno, Yosef Marsenando Kota, Yohanes Contos Korengga, Jadi baik, setelah mendengarkan eksepsi dari penasihat hukum para terdakwa, apakah dalam penuntut umum akan menanggapi keberatan dari penasihat hukum para terdakwa? Terima kasih Yang Mulia. Kami minta waktu penundaan untuk 4 hari ke depan untuk menyiapkan replik. Jadi baik, saudara penasihat hukum para terdakwa, coba jaksa penuntut umum meminta waktu. Untuk itu, persidangan berikutnya akan kita buka lagi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari tahun 2022. Memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan para terdakwa ke rutan kelas 2B Bajawa dan menghadirkan kembali para terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan. Sidang dinyatakan selesai dengan itu. Mohon perhatiannya. Demi kelancaran persidangan hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Duduk yang rapi dan sopan selama persidangan. Yang ketiga, dilarang makan dan minum di ruang sidang. Yang keempat, dilarang merokok di ruang sidang. 5. Wajib mematikan telepon genggam atau HP selama berada di ruang sidang. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang perkara pidana nomor rek perkara 07-P-3-B-2022-PN-BJW atas nama terdakwa Patrick Aditya Buik dan kawan-kawan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum, silakan menghadirkan para terdakwa. Petugas hadirkan para terdakwa. Maju! Jalan! Jadi baik, setelah mendengarkan replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, terhadap replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, apakah akan ditanggapi lagi oleh
para terdakwa. Baik Yang Mulia, kami tetap pada eksepsi kami dan kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk mempertimbangkannya dan memutuskan secara adil. Baik. Karena penasihat hukum para terdakwa tidak menanggapi replik yang dibacakan oleh penuntut umum, maka agenda persidangan berikutnya adalah mendengarkan putusan selanjutnya. Baik, persidangan berikutnya akan kita buka lagi pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 dengan agenda putusan selah memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan para terdakwa ke rutan kelas sebagai pejabat dan menghabiskan kembali para terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan. Jika menyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sebelum dimulainya persidangan dan demi kelancaran persidangan hari ini, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Terima kasih atas perhatiannya. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang perkara pidana dengan nomor rek perkara 07-B/2022/BNBJ atas nama terdakwa Sotris Aditya Bugui dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, siap mengikuti persidangan pada hari ini. Jadi baik, sesuai dengan penundaan sidang sebelumnya, hari ini agenda pembacaan putusan selah sudah disiapkan. Nanti majelis hakim akan membacakan pokok-pokoknya. Putusan selah nomor 7/P3B/01/2022/BNBJW demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Berjawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Terdakwa 1, nama lengkap Sotris Aditya Bugui, tempat lahir ND, umur 23 tahun, tanggal lahir 28 Februari tahun 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Penginana, Kelurahan Lape, Kecamatan Asesa, Kabupaten Nagegeo, agama Katolik, pekerjaan petani.
Terdakwa Fathia Tiakului ditangkap pada tanggal 26 Desember tahun 2021 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh: pertama, penyidik sejak tanggal 27 Desember tahun 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022. Kedua, perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022. Terdakwa 2 sampai dengan terdakwa 8, identitas para terdakwa termuat lengkap dalam putusan ini. Tidak perlu dibacakan, dianggap telah dibacakan. Bahwa selama dalam tahanan Polres Nagekeo, Fautfix Adiam Lui CS diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi oleh Oknum Polres Nagekeo. Hal ini sangat bertentangan dengan pasal 52 junto pasal 57 ayat 1 KUHP bahwa keterangan tersangka harus diberikan tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun agar mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya. Pasal 11 ayat 1 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 dan Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang Konvensi Pengesahan melawan penyiksaan dan pengakuan atau hukum lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Bahwa karena dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan, karena jaksa penuntut umum tidak menguraikan berperan sebagai apa para terdakwa di dalam melakukan tindak pidana, apakah sebagai pelaku atau hanya sebagai korban, maka sudah sepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut umum dapat dikategorikan sebagai dakwaan yang bersifat kabur dan tidak jelas. Harus dilanjutkan pada tingkat pembuktian. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat saksinya? Terima kasih Yang Mulia. Kami minta waktu 4 hari untuk menyiapkan surat pemanggilan para saksi. Jadi baik para terdakwa dan para terdakwa. Saudara jaksa penuntut umum pada hari ini belum bisa menghadirkan para saksi. Dan persidangan berikut akan kita buka pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 dengan agenda pemeriksaan saksi. Memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan para terdakwa ke rutan kelas 2B Berjawa dan menghadirkan kembali para terdakwa pada persidangan yang telah ditentukan. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Patrick Aditya Mui dan kawan-kawan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara jaksa penuntut umum akan menghadirkan para terdakwa. Petugas, hadirkan para terdakwa. Silakan dulu. Para terdakwa dalam perkara masih jasmani dan rohani siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, sesuai dengan penundaan sidang sebelumnya, hari ini agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan para saksinya? Baik, Yang Mulia, kami sudah siap. Para terdakwa, silakan mengambil tempat di samping kanan penasihat hukum. Tugas, hadirkan para saksi dalam ruang persidangan. Silakan dihadirkan. Terlebih dahulu saya memeriksa identitas para saksi.
Saksi 1, nama lengkap saudara, Yosef Kusosani, tempat tanggal lahir, ND 25 Maret 2001, umur, 10 tahun, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, Indonesia, alamat tempat tinggal, Asrama Polres Nagakeo. rohaniawan Katolik, kami persilakan untuk memasuki ruangan persidangan. 3 jari. Kalian bersumpah, saya hanya membantu mengucapkan. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan. Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Rohaniawan Muslim, kami mempersilakan memasuki ruangan persidangan. Ikuti kata-kata yang demi Allah, saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silakan. Mohon izin yang mulia, para saksi diperiksa masing-masing. Bagaimana sampai kepada terdakwa? Baik, ya, seperti yang disampaikan oleh JPU, kita bisa masing-masing. Saudara saksi, apa sebab saudara saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya dihadirkan di sini berhubungan dengan kasus terjadinya peristiwa pelemparan jabatan dinas Kapolres Nagakeo dan penganiayaan terhadap diri saya. Pengusaha pembangunan Kapolres dan penganiayaan saudara. Iya. Saudara saksi masih ingat kapan dan di mana waktu kejadian? Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 sekitar jam 20.35. Batu yang dibawa oleh para terdakwa atau batu yang berada di lokasi rumah jabatan Kapolres Nagakeo? Batu yang berada di halaman rumah jabatan. Sebelumnya saudara saksi punya masalah sama para terdakwa? Tidak. Dengan cara apa para pelaku melakukan pengusaha? Dengan cara mereka berulang kali menembak ada rumah jabatan Kapolres. Pada saat saudara melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh para pelaku saat melakukan pelemparan dan jarak antara tempat kejadian dengan pelaku itu diperkirakan berapa? Cara mereka mengumpulkan batu-batu yang berada di halaman rumah dinas Kapolres. Jarak yang sekitar dengan saya 10 meter. Baik saudara saksi, dari saudara saksi menerangkan bahwa ada peristiwa pengusahaan. Barang apa saja yang dirusak oleh para terdakwa? Barang yang rusak yakni kaca mobil jenis Avanza, motor Vexel dan Menurut saudara saksi, barang-barang tersebut dapat dirusak, dapat dipergunakan lagi? Tidak. Kira-kira kerugian, total kerugian? Total kerugian kira-kira berapa? Kisaran 10 juta. Menurut umum, apakah ada barang buktinya? Penasihat hukum? Jadi benar ya, saksi batu-batu ini ya? Iya. Pecahan-pecahan kaca mobil, kaca lampu belok. Iya. Waktu itu saya bersama Ronald, Mario, Ari, dan Yoris. Mario, Ronald, Aris dan beberapa teman itu yang mereka buat apa di situ?
Waktu itu Posisinya ikut menonton atau ikut melempar? betul bahwa mereka ikut melempar waktu itu. Baik, terima kasih. Apa tujuan saudara datang ke rumah Kapolres Nagakeo? Tujuan saya adalah untuk mencari oknum polisi yang sebelumnya bermasalah dengan teman saya Ronald. Apakah saudara bertemu dengan oknum polisi tersebut? Ya, saya bertemu. Silakan, jaksa penuntut umum. Baik, yang mulia. Saudara saksi, saudara menyampaikan bahwa saudara baru menjawabkan Kapolres karena ada salah satu teman saudara yang bermasalah dengan seorang polisi. Iya betul. Betul ya? Iya betul. Apakah saat saudara baru menjabat Kapolres itu saudara diajar? Betul, waktu itu saya diajak. Diajar oleh siapa? Saya diajak oleh teman-teman saya yang lain. Diajak itu saya itu karena tahu bahwa teman saya Ronald dipukul di waktu itu. Untuk Saudara terdakwa, duduknya lebih sopan. Ini ruangan persidangan. Silakan mengerjakan hukum. Terima kasih yang mulia. Ada beberapa pertanyaan dari penasihat hukum untuk saudara saksi. Saudara saksi, Anda menjelaskan bahwa Anda ikut melempar menggunakan batu. ya betul. Kira-kira batu itu Anda sudah mempersiapkan untuk secara khusus atau memang batu itu Anda memilih atau mengambil dari rumah jabatan Kapolres? Kalau untuk batu itu sendiri saya menemukan di depan halaman rumah jabatan Kapolres. Menggunakan batu saja ya? Iya. Baik, saudara saksi, bagaimana tanggapan saudara Yosef Nixon Samu saat saudara dan teman-teman saudara tiba di lokasi? Kalau soal itu saya tidak tahu. Saat ada perdebatan awal saudara tidak mengetahui hal itu? Iya betul, saya tidak tahu. Silakan dulu. Jadi sebelumnya saya sampaikan Bapak Kapolres hadir di sini sebagai saksi. Itu sebutan nanti yang dipanggil oleh para majelis menggunakan kata saudara saksi. Bisa dipahami? Bisa ya. Saudara saksi sehat? Siap. Siap memberikan keterangan pada hari ini? Siap. Sebab saudara saksi dihadirkan persidangan pada hari ini. Saya dihadirkan di sini karena ada kasus kekerasan dan perusakan di halaman rumah jabatan saya. Rumah dinas jabatan Kapolres. Yang ditempati oleh saudara saksi. Bersama siapa saudara saksi menempati rumah dinas tersebut? Bersama siapa saudara saksi menempati rumah dinas tersebut? Bersama istri saya. Keluarga. Kira-kira saudara saksi masih ingat kapan dan di mana waktu kejadian tersebut? Terjadinya tepat hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pukul 20.30 WITA. Pukul 20.30 WITA. Pada saat kejadian, saudara saksi berada di tempat kejadian perkara. Saya berada di dalam rumah saya. Dalam rumah. Jadi baik, saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada saksi yang mau dihadirkan? Terima kasih yang mulia. Kami masih ada seorang saksi, dalam hal ini ahli, yang memberikan keterangan visum kepada korban, seorang anggota Polri. Baik, silakan hadirkan saudara ahli. Keamanan hadirkan ahli atas nama Novi Asmiati dalam ruangan persidangan.
Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan dulu. Apa sebab saudara ahli dihadirkan di persidangan pada hari ini? Saya dihadirkan di sini berkaitan dengan peristiwa pengrusakan fasilitas di rumah jabatan Kapolres Nagekeo dan penganiayaan terhadap orang dan barang di rumah jabatan Kapolres Nagekeo. Apa benar saudara ahli yang mengeluarkan hasil visum intelijen itu dengan korban atas nama Yosef Wilson Tanu? Ya, benar yang mulia. Atas dasar apa saudara ahli mengeluarkan hasil visum tersebut? Saya mengeluarkan surat visum et repertum berdasarkan permohonan dari penyidik Polres Nagekeo dengan nomor surat B-12-Romawi-12/2021 Nagekeo pada tanggal 25 Desember 2021. Yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit mobil merek Toyota Tipe Avanza warna hitam yang kaca depan, kaca utamanya pecah sehingga tidak bisa digunakan lagi dengan nomor polisi P1121UA beserta kunci kontaknya. 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000. Silakan dulu. Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jawa pada hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 oleh kami Yulianus SS Jawa Sarjana Hukum sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Harabato Sarjana Hukum, Aditya Salmansal Sarjana Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diputarkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiana Sarjana Hukum, Panitera Pengganti para Pengadilan Negeri Berjawa, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa. Jadi baik para terdakwa sudah mendengarkan putusan yang dibacakan oleh majelis. Terhadap putusan yang dibacakan oleh majelis hakim kepada majelis penasihat hukum para terdakwa akan mengajukan banding atau terima putusan ini. Baik, terima kasih mulia. Kami beri waktu kami untuk pikir-pikir. Baik, pikir-pikirnya 7 hari terhitung sejak hari itu. Saudara jaksa penuntut umum. Baik, terima kasih yang mulia. Kami terima dengan putusan ini. Baiklah, dengan diterimanya putusan ini oleh jaksa penuntut umum dan penasihat hukum para terdakwa berpikir-pikir, maka sidang perkara nomor 7/PIB/1/2022/PSBJW atas nama terdakwa Putri Satyawati dan kawan-kawan pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Hadirin, silakan untuk duduk kembali.
ada 20 orang.